Halo semua, saya mau update untuk perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin. Jadi minggu kemarin itu buat saya minggu yang singkat ya, karena saya cuti hari Kamis dan hari Jumat. Jadi saya cuma kerja 3 hari aja. Saya langsung aja mulai dari proyek pertama, proyek Hercules. Proyek Hercules kemarin nggak ada yang terlalu gimana ya. Um, jadi ada salah satu website yang kita bikin sudah beberapa minggu itu untuk migrasi subscription letter dari platform A ke platform B yang baru. Semuanya sudah beres semua di semua website kecuali satu untuk subscriber premium. Jadi subscriber premium itu um, ada hubungannya dengan media ya. Jadi ada media partner yang punya subscription yang berbeda yang lebih dekat lagi. Jadi mereka dapat aset gambar untuk setiap news yang di publish ya. Dan itu agak sedikit rumit dan akhirnya kemarin sudah selesai dan saya sudah serahkan ke pihak sana untuk dites di staging. Jadi kita tinggal nunggu aja nanti kalau ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Kalau enggak ya kemungkinan besar minggu depan sudah bisa untuk di deploy. Selain itu ada salah satu website juga yang ada redesign untuk salah satu fungsinya. Itu sangat-sangat front end heavy ya. Jadi kemarin itu mereka nge-hire agency lain, jadi agensi yang kompetitornya kita, dan kita sih oke-oke aja selama ini. Mereka ingin nyoba aja menggunakan agensi yang lain. Hasilnya mereka kurang happy ya dengan hasilnya. Jadi kayaknya sih berhenti di tengah jalan. Walaupun ya sudah 90% ya ingin selesai ya, tapi kita yang harus nyelesain. Jadi kemarin kita sudah estimasi semua total untuk memperbaiki hasilnya untuk sampai jadi itu masih kurang sekitar 50-an jam, dan itu 80%-nya mungkin itu untuk bagian front end ya. Jadi back end-nya cuman perbaiki sedikit-sedikit lah ya, data struktur yang salah, ada yang menggunakan meta yang salah dan lain sebagainya. Saya sudah perbaiki semua. Jadi back end-nya sudah selesai kemarin, tinggal bagian front end aja yang nanti nge-polish dan benerin semuanya jadi satu. Dan itu sih sudah oke. Next step-nya dari website itu adalah mereka ada kerjasama dengan sebuah universitas untuk ngembangin data dari konten mereka tersebut ya. Jadi mereka punya daftar listing sebuah konten yang cukup banyak ya, datanya mungkin ada sekitar 1000 data ya, 1000 entry. Tapi ada universitas lain yang juga punya, bukan universitas lain ya, ini kan website berita ya, tapi ada sebuah universitas yang juga mempunyai data yang hampir mirip. Jadi mereka bekerja sama dengan universitas tersebut, terus datanya digabungin jadi satu. Jadi masing-masing akan punya data yang lebih lengkap. Dan itu next step-nya itu kita belum dapat data dari universitasnya tersebut. Kalau sudah dapat nanti saya yang akan kerja untuk ngabungin dua data tersebut ya, jadi satu, terus membuat data baru yang lebih komprehensif. Selain itu apalagi ya, Project Hercules itu, oh ya, satu lagi kan ada salah satu website lagi yang berbeda lagi. Itu kan menggunakan events plugin. Event pluginnya itu The Events Calendar. Pasti kalau pakai WordPress dan bikin event website pasti tahu plugin ini ya. Karena plugin ini plugin yang paling populer untuk bikin event di WordPress. Yang jadi masalah memang kita stuck di plugin untuk versi 5 ya. Jadi ketika naik ke versi 6 di Events Calendar itu membuat plugin yang sama sekali baru. Jadi struktur datanya berbeda, struktur template-nya kurang lebih sama tapi tetap berbeda, jadi nggak bisa langsung upgrade dari versi 5 ke versi 6. Yang jadi masalah, saya kemarin coba untuk upgrade ke bahkan sekarang sudah versi 7 ya, tapi beberapa setahun yang lalu ketika saya coba untuk sebenarnya yang nyoba upgrade itu bukan saya. Salah terus sih saya. Ini sebenarnya Events Calendar plugin yang sudah dipakai cukup lama oleh salah satu website ini. Yang nge-tag lead itu bukan saya, tapi waktu ada update dari 5 ke 6, tag lead yang sebelumnya saya itu ngestimasi untuk migrasi antara versi 5 ke versi 6
itu total biayanya itu sekitar 60 jam, dan dari klien itu agak keberatan gitu, karena kok mahal sekali 60 jam kan. 60 jam kan banyak ya. Anggap aja 1 jamnya $150, itu sudah berapa ya, coba saya hitung ya. 150 dikali 60 jam keluarnya 9.000 US dollar, atau kalau dikalikan 16.000, walaupun sekarang nggak nyampe 16.000 ya, itu sekitar 140-an juta. Nah, mereka kan mengharapkan sesuatu yang nggak semahal itu alasan mereka menggunakan plugin kan. Kalau biayanya segede ini, kenapa nggak bikin custom aja sekalian gitu kan ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang setelah diestimasi memang sekompleks itu, karena fitur semuanya yang ada di website itu tuh semua adalah fitur custom menggunakan plugin itu sebagai base. Jadi ketika plugin base-nya itu berubah drastis, semua yang ada yang kita bikin custom itu juga harus diupdate semua satu-satu, harus dicek satu-satu. Jadi ya kesulitannya di situ. Jadi tugas saya itu untuk bisa melakukan ini saat ini, karena plugin yang lama yang versi 5 itu tidak kompatibel dengan PHP 8.3. Jadi kita masih di 8.2 saat ini. Jadi pluginnya itu error kalau pakai di PHP 8.3. Jadi pilihannya satu, kita update sendiri pluginnya, kita fork pluginnya yang versi 5 itu untuk menjadi support dengan 8.3, atau kita ngupdate pluginnya itu ke versi 6 atau versi 7 yang baru ya. Saya sih pinginnya sih di-upgrade aja ke versi yang baru. Cuman kemarin saya coba bisa di-upgrade, saya bisa tweak sedikit, dan saya mungkin bisa bikin compatibilities dengan lebih cepat daripada 60 jam yang diestimasikan dulu. Tapi yang jadi masalah itu struktur datanya berbeda, dan dari event kalendernya sendiri itu nggak ada tools untuk memigrasi datanya tersebut. Jadi sangat-sangat konyol sekali, tapi ya mau gimana lagi. Jadi saya akan berusaha untuk ngebuat ini jadi lebih seamless. Jadi gimana ya? Oke, kita langsung aja ke project yang selanjutnya, Project Arial. Di Project Arial ini kemarin nggak ada sesuatu yang terlalu ribet ya. Oh ya, yang menarik itu mungkin akhirnya saya kemarin itu ngehapus sistem pembayaran di salah satu website yang besar sekali ya. Jadi memang itu kan dulu mereka tuh punya sebuah fitur premium di website tersebut. Fitur premiumnya itu adalah menggunakan pembayaran dengan Stripe ya. Jadi scriptnya masih ada di sana, kode-kodenya Stripe masih ada di sana semua, library-nya Stripe masih ada di sana juga. Jadi semuanya masih ada di website tersebut, walaupun fitur itu sudah nggak dipakai, jadi sudah di-disable. Orang juga nggak bisa membayar dengan menggunakan itu lagi. Tapi karena mereka nggak ada budget waktu itu untuk menghapus semuanya ya, jadi cuma di-disable aja dari admin. Jadi kemarin saya ngehapus itu semua ya, karena sudah nggak dipakai. Mereka bahkan sudah nggak punya akun Stripe. Jadi sudah, daripada nanti kenapa ya, daripada nanti ada bug atau gimana yang dari library Stripe yang sudah terlalu kuno itu ya, jadi lebih baik dihapus saja. Dan kemarin saya ngapus itu semua. Yang menarik lagi selain itu adalah, oh ya, untuk transcription. Jadi di website ini kan ada yang kontennya tuh dari user ya, dari user generated content, kayak semacam YouTube gitu kan ya. Orang bisa upload video dan upload konten ke sana. Di website ini ada beberapa ada integrasi dengan menggunakan Google text to speech, speech to text, sorry ya. Jadi kalau misalnya di YouTube video itu kan ada subtitlenya. Di sini itu kan memang teknologinya Google ya, Google punya, Microsoft juga punya, dan lain sebagainya. Dulu banget itu kita pakai Microsoft kalau nggak salah. Terus kemarin karena hasilnya kurang bagus,
Jadi kemarin sempat dihentikan dan beberapa bulan yang lalu tuh saya punya untuk ngehapus itu semua, datanya itu semua karena hasilnya tuh jelek ya, karena mungkin pakai versi yang lama juga. Jadi hasilnya tuh jelek dan banyak support yang bilang kok teksnya salah gitu. Jadi kemarin kita hapus semua dan akhirnya diganti dengan menggunakan Google Speech to Text plus AI. Jadi ada AI-nya juga, jadi hasilnya jauh lebih rapi dan lebih bagus daripada itu. Dan kemarin saya cuma bantu untuk mengintegrasikannya ke WordPress. Dan itu menarik sih, karena sebenarnya 90% kerjaan ini sebenarnya dilakukan oleh si direkturnya sendiri ya. Jadi agak sedikit takut saya sebenarnya. Takut kalau dia apa-apain WordPress-nya nanti malah rusak. Tapi hasilnya cukup baik ya. Jadi beberapa konten dicoba sama dia dan hasilnya cukup oke, tapi ada beberapa yang salah, terutama untuk nama ya, terutama untuk pengejaan nama itu banyak yang salah. Terus akhirnya dia bikin dua fase. Jadi pertama dibikin dulu teksnya, setelah itu di-render lagi dengan menggunakan AI untuk dicek lagi apakah benar atau salah, terus dibetulkan lagi dengan AI. Dan itu hasilnya jauh lebih akurat daripada yang sebelumnya, terutama untuk pelafalan nama dan lain sebagainya itu jadi benar karena dicek lagi dengan AI. Saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa langsung dengan AI, tapi cara yang diambil seperti itu dan akhirnya hasilnya cukup baik. Walaupun ini baru dicoba untuk beberapa ratus konten mungkin ya, konten-konten pilihan. Dan saya kemarin juga bikin UI-nya untuk ngedit itu di WordPress-nya ya. Jadi editor mereka bisa ngedit sedikit-sedikit kalau masih ada yang salah. Itu aja dari saya. Dari WordPress-nya sendiri agak sedikit kacau balau ya kemarin ya. Masih progres antara WordPress engine, bukan WordPress engine, WP engine, WP engine dan WordPress.org dengan Matt Mullenweg juga ya. Semoga semuanya bisa segera resolve, segera ketemu solusinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.